Selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian tentang EUKI lagi, yaitu manajemen persediaan bahan baku kertas pada PT Swadaya J Mandiri dengan menggunakan economic order quantity. Jadi ini adalah kertas yang digunakan untuk membuat kotak atau kardus yang untuk berbagai macam ukuran. PT Swadaya Mandiri merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang percetakan berbahan baku kertas yang memiliki kegiatan utama memproduksi berbagai macam bentuk dan motif kardus makanan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan melakukan pembelian bahan baku kertas secara terus-menerus tanpa perhitungan akurat dan mengakibatkan kelebihan persediaan setiap bulannya. Kebijakan perusahaan ini menyebabkan stok persediaan yang besar karena adanya pesanan yang dilakukan dengan tidak teratur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan berapa minimal persediaan bahan baku yang harus disimpan dan kapan harus memesan bahan baku kertas. Metode yang akan digunakan adalah metode EOQ, Economic Order Quantity. Penelitian ini dilakukan pada PT Swadaya Mandiri yang terletak di Caringin, Jalan Caringin nomor 18 Bekasi. Untuk mendapatkan data dengan cara wawancara langsung dengan divisi pergudangan dan manufaktur, dan dilanjutkan dengan pengolahan data deskriptif kuantitatif. Teknik analisa datanya menggunakan rumus EOQ, yaitu ada rumus EOQ yang sudah kita ketahui adalah akar dari 2 kali biaya pemesanan dikalikan kebutuhan 1 tahun dibagi dengan biaya penyimpanan. Kemudian rumus total ordering cost untuk dalam 1 tahun, kemudian biaya penyimpanan TCC, kemudian biaya total, kemudian safety stock, kemudian reorder point, kemudian menggunakan reorder point ya. Jadi L kali D ditambah SS. Kemudian hasil pembahasan dan berikut ini adalah tabel satu ini adalah data penggunaan pembelian penggunaan bahan baku yaitu kertas, karton yaitu sebanyak 2.855 rim. Persediaan ini biasanya ditambahkan ketika 3 sampai 4 hari sebelum persediaan di gudang habis atau menipis. Nah, ini yang disebut dengan lead time-nya 3 sampai 4 hari. Kertas yang digunakan dalam kegiatan produksi adalah kertas duplek dengan ukuran 90 kali 120 cm dan berat 400 gram dalam satuan rim. Biaya pemesanan bahan baku tersebut dalam 1 tahun adalah 11.130.000 dengan melakukan 53 kali pesanan. Sehingga untuk 1 kali pesannya adalah 11.130.000 dibagi 53, yaitu Rp210.000. Biaya penyimpanannya itu ada biaya gudang sebanyak 12 juta, kemudian biaya listrik 1.908.750, biaya tenaga kerja 17.500.000. Totalnya adalah 26.408.750. Biaya penyimpanan 1 rim kertas dalam 1 tahun dapat dihitung adalah 26.408.750 dibagi dengan kebutuhan kertas dalam 1 tahunnya 2.855, maka dihasilkan adalah biaya penyimpanannya per 1 rim per tahunnya adalah 9.250. Total cost berdasarkan kebijakan perusahaan yaitu adalah total cost biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya bahan baku. Dalam hal ini adalah total cost yang akan kita hitung adalah hanya biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, yaitu 11.130.000 ditambah dengan 26.408.750. Maka dihasilkan adalah 30.538.750. Ini adalah total cost sebelum kita menggunakan EOQ. Untuk penggunaan EOQ, maka dihitung EOQ-nya sebagai berikut, yaitu EOQ sama dengan akar 2 kali biaya pemesanan dikalikan kebutuhan 1 tahun dibagi dengan biaya penyimpanan.
Maka ini telah dimasukkan angkanya itu 2 kali 2.210.000 dikalikan 2.855 dibagi dengan 9.250. Dihasilkan adalah 360 rim. Jadi EOQ-nya adalah 360 rim. Maka frekuensi pemesanannya adalah dalam satu tahun 2.855 dibagi 360, yaitu 7,9 atau 8 kali pesan. Safety stock. Nah, safety stock itu adalah dipakai di sini adalah rumusnya pemakaian maksimum dikurangi dengan pemakaian rata-rata dikalikan dengan lead time. Pemakaian maksimum per harinya adalah 15 rim. Jika jumlah hari dalam satu tahun yaitu adalah 300 hari, maka pemakaian rata-rata satu harinya adalah 2.855 dibagi 300 sama dengan 9,51, yaitu dibulatkan menjadi 10 rim. Maka safety stocknya adalah kebutuhan maksimum 15 dikurangi dengan kebutuhan rata-rata satu hari dikalikan dengan 4. 4 ini adalah lead time-nya ya. Maka didapatkan SS-nya atau safety stock-nya adalah 20 rim. Reorder point-nya adalah lead time dikalikan dengan kebutuhannya, kebutuhan per harinya ditambah dengan safety stock. Lead time-nya 4 hari dikalikan kebutuhan per harinya adalah 10, berarti 40 ditambah dengan 20 berarti 60 rim. Kemudian total cost-nya itu adalah penjumlahan dari biaya penyimpanan ditambah dengan biaya pemesanan, yaitu 360 EOQ-nya dibagi 2 kali biaya penyimpanan 9.250. Tambah dengan frekuensi dalam sebulan 8 kali dikalikan dengan biaya setiap kali pesan adalah 210.000. Totalnya adalah 3.345.000. Maka kita bisa melakukan perbandingan antara kebijakan perusahaan yang sudah dilaksanakan dengan EOQ, dan dengan EOQ itu pada waktu dengan menggunakan kebijakan perusahaan itu pada rata-rata per bulannya adalah 238 rim, yaitu 2.855 dibagi 12. Sedangkan dengan EOQ yaitu dengan hanya sebanyak 360 rim. Memang lebih banyak tapi frekuensinya hanya 8 kali frekuensi, sedangkan yang sudah berjalan adalah 53 kali. Nah, dengan menggunakan EOQ itu ada safety stock yaitu 20 rim, reorder point ada 40 rim. Sedangkan dalam kebijakan perusahaan itu belum ada safety stock dan reorder point. Jadi dengan menggunakan EOQ ini lebih efisien, lebih efektif ya, karena hanya 8 kali pemesanan dan juga ada safety stocknya. Dari segi biaya dengan EOQ juga lebih lebih efisien, itu hanya dengan 3.345.000 atau kurang lebih sekitar 8,9% dari biaya yang dengan menggunakan kebijakan perusahaan yang sudah berlangsung, yaitu 30.538.750. Jadi di sini kita lihat bahwasannya dengan menggunakan EOQ lebih lebih efektif dan lebih efisien. Lebih efisien dari segi biaya, lebih efektif dari segi pelaksanaannya, dan juga lebih nyaman daripada dari segi pelaksanaannya. Oke, demikian hasil sharing tentang penelitian EOQ untuk perusahaan dengan bahan baku kertas. Demikian, semoga hasil penelitian ini menjadi inspirasi dan bisa dikembangkan dan tentunya sangat bermanfaat. Salam sehat selalu.